Si Padang. Parmin, Parmin, Parmin. Kemana sih Parmin Senting ini? Nggak juga ada. Sialan, pada mati semua. Suara gadis itu melengking seperti menusuk-nusuk gendang telingaku. Lalu kudengar ketukan sembrono di pintu. Aku bangkit membuka. Lydia menjulurkan kepalanya ke dalam kamar sempit itu. Ini memang kamar Parmin, tukang kebun tempat aku numpang nginap sejak seminggu yang lalu. Eh, udah Padang. Lagi ngapain? Tidur-tiduran ya? Udah Padang mau nggak nolong Lydia? Ujar gadis centil anak mamaku itu. Padahal, aku paling tidak suka dipanggil Uda Padang itu. Aku memang orang Padang. Dan dia, gadis itu, ayah ibunya yang juga kerabatku, bukankah juga orang Padang? Namaku cukup jelas baginya sejak aku memperkenalkan diriku dulu. Namaku Mansur bin Maliki, keponakan Haji Kiram Datuk Nan Kunyang Timbago, yakni ayah gadis cantik yang judes ini. Nolong apaan? Kataku dengan logat Betawi yang masih janggal. Beliin rokok ke perapatan itu dong. Rokok untuk siapa? Kamu isap ganja ya? Ah, jangan banyak tanya ah. Untuk pacar gue. Tuh, dia di kamar gue. Dia lagi kehabisan rokok. Rokok papa juga nggak ada sisanya. Sial, lancang keterlaluan. Jancuk. Sumpahku tak kedengaran. Habis, aku benar-benar merasa terhina. Tak biasanya di kampungku orang yang lebih tua disuruh-suruh begitu. Disuruh beli rokok lagi. Untuk pacarnya pula lagi. Gila. Suruh Parmin saja, Lid. Aku capek seharian menapaki Jakarta cari kerja. Parmin lagi nggak ada. Ayo, cepet dong. Ntar dapat persenannya. Mending beli rokok kan daripada tidur-tiduran gratis dan makan gratis di rumah gue. Ujarnya seperti tidak punya beban perasaan sedikit pun. Hatiku rasa tertusuk. Namun apa daya, aku memang menumpang di rumahnya. Walaupun orang tuaku di kampung telah bersenang hati bila mendengar kabar aku tinggal bersama mamaku Haji Kiram Datuk Nan Kunyang Timbago di Jakarta. Kini aku diperlakukan begini oleh putri bungsunya yang baru duduk di kelas 1 SMA. Tapi pula sejenak kupikir daripada ribut-ribut dan kalau memang aku bakal dapat persenan, tidak ada salahnya juga aku pergi membeli rokok sekalipun untuk pacarnya. Apalagi sudah lama rokok merupakan barang mewah sejak aku turun kapal Kerinci dari Padang seminggu yang lalu. Seminggu menjelang Idul Fitri yang lalu, mamaku itu pulang ke rumah gadang di kampung. Ia memang sudah lama tidak pulang. Ia pulang membawa sambil memperkenalkan istri mudanya dan si bungsu Lydia. Istri tuanya sudah lama meninggal dan orang Padang juga. Tapi istri mudanya ini kabarnya orang Betawi asli, cantik dan masih muda. Mamaku ini sebetulnya saudara sepupu ibuku. Sejak muda belia, ia merantau ke Jakarta dengan hanya bermodalkan dengkul. Dan kini ia telah menjadi orang yang paling terkenal dan populer di kampungku, melebihi popularitas bupati. Malah pernah ditawarkan untuk menjadi bupati. Jalan-jalan desa kampung kami, beliaulah yang banyak membantu dalam bentuk kiriman uang. Masjid raya yang megah di kampungku itu juga sebagian besar dibangun atas biaya kirimannya. Dan rumah gadang sebagai lambang kebanggaan kaum kami juga sudah dipugar apik. Ayah dan ibukulah yang menyelenggarakan perbaikan rumah gadang yang bertanduk itu. Oleh sebab itu, 4 tahun yang lalu ketika ia pulang meninjau pembangunan masjid, ia didaulat menjadi datuk dengan gelar Datuk Nan Kunyang Timbago Cahyonago. Ia resmi menjadi penghulu kaum keluargaku, dan aku merasa bangga juga menjadi keponakannya. Menjelang Idul Fitri kemarin ini, ia sering memberikan ceramah agama di masjid raya yang dibangunnya itu. Semua masyarakat terkagum-kagum akan fatwanya. Ia seorang haji pula, dan sebelum ia berangkat kembali
Ke Jakarta, aku bersama ibu menghadapnya ke rumah gadang. Kami tinggal di rumah kecil dekat sawah. Kemenakan Datuk ini sudah 3 kali ikut tes Sipen-Maru dan nasibnya menentukan lain. Tidak lulus juga bukan? Cepat ia memotong. Iya Datuk, masuk saja akademi kek, universitas swasta kek. Kan banyak sekarang, salah istrinya. Tidak kuat bayar SPP-nya, Mintu. Tante, jawabku memberanikan diri. Kalau begitu, cari kerja saja, ujar mak datukku. Iya, Datuk. Tapi kalau boleh, bagaimana kalau si Mansur ini cari kerja di Jakarta saja, Datuk? Maksud saya atas pertolongan Datuk, kata ibu terbata-bata dan tak berani menatap mata Datuk yang gagah itu. Baik, kalau mau kerja, di Jakarta memang banyak pekerjaan. Asal jangan suka pilih-pilih dulu. Kalian tahu sejarahku dulu di Jakarta, bukan? Tahu, Datuk, jawabku serentak dengan ibu. Ntar kalau ke Jakarta, turun kapal, langsung saja ke toko di Glodok. Nanti mobil kita yang nganterin ke rumah di Blok M. Gampang kok, ingat saja nama toko, turun di situ pakai taksi. Gampang kan? Ujar Lydia sambil mengernyitkan sebelah matanya padaku. Cantiknya, aku berdebar. Semua itu bagiku lebih dari cukup. Sejak seminggu yang lalu aku menginjakkan kaki di kota Jakarta ini, baru 2 kali bertemu puncak hidung mamaku itu. Pertama, ketika turun dari kapal. Kedua, ketika aku datang ke tokonya melihat-lihat tanpa dapat bicara banyak. Dialah yang bicara bahwa sudah banyak pegawainya yang terkena PHK. Kini tinggal beberapa orang tenaga terampil saja lagi. Di rumahnya yang bertingkat seperti istana dan berpagar tembok dan besi yang tinggi ini, suasana begitu lain. Mamaku mempunyai mobil dan sopir, berangkat pagi-pagi. Tanteku juga begitu. Mereka pulang malam-malam. Anak-anaknya yang besar-besar, entah berapa orang anaknya, aku tidak tahu persis, begitu juga. Karena selain Lydia, tak seorang pun yang diperkenalkan kepadaku. Mana yang sudah kawin atau masih pacaran, juga aku tidak tahu persis. Rumah itu mirip hotel mewah. Tiap-tiap orang punya kemerdekaan di kamarnya. Di depan, di samping, atau di belakang ada taman yang ditata rapi. Memang tidak ada kamar khusus bagi tamu seperti aku dari kampung ini. Itulah sebabnya tanteku menyuruh aku sementara nginap saja bersama Parmin, si tukang kebun yang lucu dan patuh itu. Nanti kalau ada perlu apa-apa, Mansur tinggal pesan saja sama Parmin atau Ginah ya. Tante pergi dulu ya, ujarnya pagi itu ketika pertama kali aku datang. Dan hanya Lydia yang sering mengusikku, lawan bicara dan bercanda, meskipun sering melukai. Namun begitu, sudah cukup bagiku merasakan secuil rasa tentram punya saudara di Jakarta yang asing. Tadi Lydia memberiku uang 10 ribuan untukku membeli rokok Jisamsu buat pacarnya. 4 bungkus dan kulebihkan sebungkus untukku dan bersedia menjadi bekal bila dimarahi Lydia. Waktu ku kembalikan lebih uangnya, ambil buatmu aja deh katanya. Gak usah ah, aku masih berbasa-basi. Gue kasihin sama Parmin mau. Oh jangan Lid, sini buat aku. Jumlah sekian bagiku amat besar di tengah-tengah pengangguran yang baru saja ku mulai. Lumayan buat ongkos bus kota, tapi sate Padang lebih menggodaku yang tadi siang sempat tercium olehku ketika lewat di depan restoran depan lapangan parkir Blok M. Habis di rumah mamaku itu walaupun menunya mewah, rasanya begitu lain dengan lidah Padangku yang masih asli. Bau sate tadi siang itu telah menyeret kakiku senja itu ke pasar Blok M sambil mematur-matur restoran yang tidak terlalu mahal. Sate cie, sorakku tak begitu keras pada pelayan yang berpakaian seragam. Tapi suaraku rupanya sedikit keras bagi seorang pemuda yang sudah lebih dulu menyantap satenya.
Tapi hatiku ragu-ragu hendak mengatakan bahwa pemuda yang sedang menyantap sate sendirian itu adalah Basril, teman semasa kecil dulu di kampung. Mansur bukan? Ya, Basril. Eh, kamu tidak salah lagi. Kami bagai tenggelam pada masa silam, pada masa kanak-kanak asyik bermain layangan. Sama-sama mengaji ke surau bila hari telah senja. Sampai SMP kami masih bersama di kampung. Kemudian Basril menghilang, konon dipesan mamanya pula di Jakarta. Aku merasa begitu beruntung senja itu bertemu Basril, lalu saling tukar pengalaman. Ia punya taksi gelap untuk charteran. Ia baru saja mengantarkan seorang langganannya dari Puncak ke Jakarta. Basril tinggal bersama mamanya di Parung. Mamanya pengusaha taksi gelap dan sebuah bengkel untuk kedok. Kesanalah aku diajak Basril senja itu, sehabis mengganyang sate Padang. Ketika aku pamit pada Lydia akan pergi bersama Basril, ia berkata, "Mau sering-sering datang ke sini lagi kan?" "Tentu, Dik. Bukankah kau saudaraku dan papamu adalah mamaku?" "Aku bakal kesepian. Cari kawan ngobrol saja susah di rumah yang besar ini." Di matanya kubaca kesungguhan. Ia merasa kehilangan teman bercanda atas kepergianku. "Tolong bilang sama tante, aku banyak-banyak mengucapkan terima kasih." Lydia mengangguk sambil menatap ke dalam mataku. Mama Basril memang lain dengan mamaku. Kedatanganku disambut dengan meriah oleh keluarganya dan merasa semakin senang ketika aku katakan bahwa aku ingin ikut jadi sopir taksi atau bekerja di bengkel karena aku lulus STM bagian mesin. Dan untuk menjadi sopir taksi gelap, tak cukup sebulan Basril mengajariku mencari langganan, sekaligus mengenal liku-liku Jakarta. Aku sudah berani sendiri. Begitulah suatu pagi telepon di rumah kantor bengkel berdering dari langganan taksi menjadi bagianku karena Basril lagi pilek. Dan alangkah kagetnya ketika kudapati alamat langganan Basril itu ternyata toko besar mamaku. Dengan hati berdebar kencang, aku melapor pada portir bahwa aku telah siap. Lama aku merasa terpaku menunggu laki-laki tua yang tampan dan ternyata mamaku itu. Persis dugaanku semula, ia menatap mobilku, lalu sekilas memandang wajahku yang sebagian tertutup topi bonanza seperti pakaian seragam tak resmi kami. "Kamu sopir baru ya?" "Ya, Mam." Tuan, memang betul dugaanku. Ia tak menyangka dan tak kenal bahwa aku adalah keponakannya sendiri. "Ingat, kita mampir dulu ke alamat ini ya," katanya sambil menyodorkan kartu alamat dari jok belakang. Begitu memasuki halaman gedung yang dituju, aku membunyikan klakson 3 kali seperti yang diperintahkannya. Tak lama muncul seorang wanita cantik, mengepit tas, turun tangga dengan wajah berseri-seri. Aku bergegas membukakan pintu di sebelah kiri lelaki itu dan menutupnya hati-hati. Lalu tancap gas ke Cililitan, terus memasuki jalan tol menuju puncak dengan rasa badanku panas dingin. Aku tak kuasa melirik kaca spion apapun yang terjadi di belakangku, kecuali suara yang membuatku merinding. Karena lelaki yang duduk di jok belakangku itu adalah penghulu kaumku, mama kandungku, kebanggaan orang kampungku. Ketika menginjak rem sesampai di bungalow yang dituju, sengaja makin kubenamkan topi bonanzaku agar mamaku itu benar-benar tidak mengenalku. Dan itu melegakanku ketika sambil melengah saja dia menyodorkan uang padaku sambil berkata, "Jangan lupa ya, besok sore pukul 5, mengerti?" "Iya tuan," jawabku serak. Tapi esoknya tugasku itu telah digantikan Basril atas usulku. Karena ada sesuatu yang membuatku gelisah, suatu sore di hari Sabtu, aku membelokkan taksiku ke rumah mamaku. Aku rindu Lydia, putri bungsunya yang cantik itu, dan kedatanganku disambut Parmin dengan rasa heran. "Wah, dan Mansur sekarang sudah punya mobil ya? Hebat." Sering Non Lydia tanya saya kalau pulang sekolah, "Udah Padang, tadi datang nggak?" "Betul." "Sumpah Den, tapi ada apa?"
Non Lydia dari tadi dibentak-bentak tuan besar karena kepergok berdua di kamarnya dengan pacarnya itu. Betul, sumpah Den. Aku buru-buru naik ke tingkat 2 sambil berjingkat di atas karpet. Makin jelas ku dengar suara mamaku itu. Anak ular, siapa yang ngajar kamu kumpul kebo begini? Hah? Generasi muda bobrok, tak dapat dipercaya. Ku cekik kau. Aku kaget ketika suara tangis Lydia semakin keras. Aku berlari turun dengan rasa maskul yang dalam. Aku termangu di pintu ketika ku dengar langkah Lydia berlari turun sambil menangis dan menjambak-jambak rambutnya sendiri. Dan di belakangnya wajah beringas mamaku mengikuti seperti hendak menerkam anaknya. Udah Mansur tolong. Lydia menubruk dan langsung kutangkap. Langsung kumasukkan ke dalam mobilku dan langsung kutancap gas. Entah akan kubawa kemana putri mamaku itu.